Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini terkait informasi bahwa OECD itu merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Nah, ditayangkan oleh Kontan pada hari Minggu tanggal 29 Maret siang ya, jam 1 siang. Judulnya OECD revisi turun pertumbuhan ekonomi RI jadi 4,8% pada 2026 dan 5% pada 2027. Ini ada gambar ilustrasi pertemuan Menko Perekonomian dengan pihak OECD. Nah, beritanya begini. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2026 dan 2027 di tengah meningkatnya risiko global, utamanya di Timur Tengah. Dalam laporan terbaru OECD Economic Outlook Testing Resilience pada edisi Maret 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat ke 4,8% pada 2026 dan melambat ke 5% pada 2027. Revisi ini terutama dipicu oleh lonjakan harga energi dan dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut lebih rendah bila dibandingkan laporan sebelumnya pada Desember 2025. Jadi ini laporan Maret 2026. Sebelumnya OECD juga punya laporan Desember 2025 yang memproyeksikan ekonomi Indonesia pada saat itu, pada bulan Desember lalu, itu 5% di 2026 dan menjadi 5,1% pada 2027. Berarti yang 5% direvisi ke bawah menjadi 4,8, yang 5,1 direvisi ke bawah menjadi 5% ya. Nah, tentu ya proyeksi ekonomi OECD tersebut lebih rendah dari APBN 2026 yang ditargetkan mencapai 5,4%, dan pejabat-pejabat kita, menteri itu keuangan antara lain itu malah menyebut yakin bisa 5,6 ya dalam beberapa kesempatan. Tentu optimisme ya. Jadi APBN sendiri itu targetnya 5,4. Nah, di dalam beberapa kesempatan termasuk presiden itu berharap bisa lebih tinggi dari target itu. Nah, beritanya kemudian lanjut begini, adapun penurunan proyeksi ini tidak lepas dari memburuknya kondisi global. OECD mencatat konflik di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga energi serta mengganggu pasokan global. Kenaikan harga energi tersebut dinilai akan meningkatkan biaya produksi dan menekan permintaan. Nah, ini double ya, menekan biaya produksi, juga meningkatkan biaya produksi, lalu juga menekan permintaan. Jadi ada faktor agregat demand dan ada faktor supply yang kesulitannya. Kenaikan harga energi tersebut dinilai akan meningkatkan biaya produksi dan mendorong inflasi. Nah, ada satu faktor lagi yang disebut inflasi, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Ini tadi permintaan terkait dengan karena daya beli masyarakat turun karena ada kaitannya dengan inflasi. Nah, OECD menegaskan bahwa jika tekanan ini berlanjut, maka akan berdampak negatif terhadap permintaan dan pertumbuhan ekonomi. Bagi Indonesia, dampak ini menjadi lebih terasa karena masih bergantung pada impor energi. Nah, ini poin yang lain ya. Karena menurut laporan ini, dan kita juga tahu dari data-data, kita masih bergantung pada impor energi. Kenaikan harga global berpotensi langsung menekan daya beli masyarakat serta margin pelaku usaha. Nah, dikutip dari laporan tersebut, pertumbuhan global diproyeksi melambat. Jadi nggak hanya Indonesia, ini berita, kalau dianggap berita baik ya, yang turun itu global. Jadi banyak negara, Indonesia salah satunya saja. Jadi laporan ini adalah laporan kondisi umum ya, Indonesia hanya salah satu sub di situ. Nah, 2,9% pada 2025 sebelum sedikit meningkat menjadi 3% pada 2027. Jadi global juga melambat ya. Nah, sejalan dengan itu,
OECD juga merevisi naik, jadi kalau tadi pertumbuhan mengoreksi turun, kalau ini inflasi Indonesia dikoreksi naik menjadi 3,4% pada 2026. Sebelumnya proyeksi di bulan Desember hanya 3,1 ya. Selain itu kondisi keuangan global yang semakin ketat juga menjadi tantangan tambahan. OECD mencatat volatilitas pasar keuangan meningkat dan biaya pendanaan cenderung naik yang dapat menahan ekspansi investasi. Jadi ini kaitannya dengan pasar keuangan ya, baik itu yield sumber dananya ya. Untuk obligasi yieldnya naik, kemudian juga untuk instrumen-instrumen keuangan yang lain yang diperlukan untuk menjadi sumber biaya investasi meningkat. Jadi ada aspek itu juga. Meski demikian, OECD menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tetap terjaga. Kalau bahasa ininya resilient ya. Dukungan kebijakan fiskal dan konsumsi domestik menjadi faktor penopang utama yang menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Jadi masih dipuji nih Indonesia. Di Indonesia, pertumbuhan diproyeksikan akan tetap stabil karena stimulus fiskal baru-baru ini dan mendukung pertumbuhan konsumsi swasta, tulis laporan tersebut. Ya, begitu ya beritanya ya. Saya belum sempat membaca laporan utuhnya, nanti sebentar lagi setelah saya baca nanti mungkin bisa assessment. Tapi dari informasi berita ini kita tetap harus menggarisbawahi ya bahwa dalam pandangan OECD, dan biasanya ini nanti paralel ya. Belum saja ini nanti IMF biasanya bulan April akan update. Kemudian Bank Dunia mungkin juga bisa bulan Juni. Itu umumnya searah ya, kalau mengkoreksi turun rata-rata sama mengkoreksi turun, besarannya yang beda. Nah, jika kemudian di antara para pemirsa saya itu kan proyeksi asing ya, nggak usah dipikirin. Nah, ini selalu komentar-komentar yang menurut saya nggak pas ya. Pendapat-pendapat seperti ini belum tentu benar, tetapi harus menjadi pertimbangan bahwa ini loh catatan orang tentang kita dan ada argumennya. Dan lagi pula menurut kajian saya sendiri dalam beberapa tahun melihat misalnya IMF kah, Bank Dunia kah, terutama dua itu ya, OECD biasanya paralel dengan itu, proyeksi setengah tahun, setahun sebelumnya itu berapa tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, lalu realisasinya berapa. Kalau dibandingkan dengan APBN dan realisasinya, secara rata-rata lebih dekat proyeksi-proyeksi lembaga internasional ini ya. Mungkin juga bisa dipahami karena APBN menaruh target yang optimis ya. Di samping itu juga menaruh pertumbuhan ekonomi yang relatif optimis itu mempengaruhi penyusunan target pendapatan ya. Target pendapatannya jadi bisa terangkat dibandingkan dengan menaruh asumsi yang lebih rendah. Ini kan 5,4. Kalau misalnya di asumsinya 5,0 ya pendapatannya itu akan lebih rendah dari yang sekarang tercantum. Nah, dengan demikian belanjanya juga mau tidak mau harus diturunkan untuk menjaga defisit. Nah, itu antara lain kadang yang membuat penyusunan APBN itu over optimis ya untuk terkait ini. Memang pada tahun-tahun tertentu bisa dicapai, tapi kebanyakan tahun dia tidak tercapai. Nah, di sini juga diingatkan bahwa ada variabel volatilitas pasar keuangan. Artinya kita harus menyadari bahwa prospek kita untuk memperoleh dana investasi yang bersumber dari luar itu lebih berat dibandingkan sebelumnya. Meskipun apalagi ditambah dengan rating Indonesia yang memang masih belum diturunkan, masih dianggap layak investasi oleh Moody's, oleh Fitch, tapi sudah diberi warning ya, outlook bahwa kedepannya lebih berat buat Indonesia. Mungkin lebih berat terlalu berlebihan ya, bahwa outlook negatif itu dalam 12 bulan ke depan, setahun ke depan bisa saja rating kita turun. Sehingga harus ada disiplin yang lebih baik pada kejelasan kebijakan, konsistensi, dan yang paling utama adalah kebijakan fiskal yang prudent. Ini juga disebut nih, OECD ini masih memberi poin positif karena dianggap pemerintah mendorong memberikan insentif fiskal. Jadi belanjanya itu mendorong stimulus fiskal, mendorong daya beli masyarakat. Nah, kalau tidak hati-hati, karena dorongan itu bukan hanya jumlah ya, tapi pada rincian-rincian dari stimulus itu belanja tersebut.
Karena itu pemerintah ini punya momentum untuk mengevaluasi semua belanjanya, mana yang kira-kira bersejalan ini dengan pandangan-pandangan seperti OECD ini merupakan stimulus yang meningkatkan daya beli, mana yang lebih bersifat pemborosan, manfaat dengan biayanya terlalu besar di biayanya, apalagi dalam kondisi yang sulit ini. Mestinya kan jadi bahan pertimbangan itu. Ya, positifnya OECD masih menganggap kita resilient, ya, berdaya tahan. Tetapi pandangan-pandangan seperti OECD, IMF, World Bank ini bisa 3 bulan bisa direvisi. Kalau kita tidak disiplin, pemerintah tidak hati-hati mengambil kebijakannya, itu bisa saja proyeksinya berubah lagi di 3 bulan mendatang. Mudah-mudahan kondisi ekonomi kita tetap bisa resilient, bertahan, syukur lebih baik, dan juga pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakannya, kemudian juga benar-benar ada kesadaran bahwa kalau tidak hati-hati, kita bisa mengalami kesulitan bahkan menuju kepada resesi atau krisis. Sekalipun risiko ke situ tentu lebih rendah dari kemungkinan biasa-biasa saja. Cuman kan tetap yang namanya risiko itu harus ditimbang, dan peringatan untuk itu sudah terjadi ini dalam pandangan-pandangan seperti ini. Kita masih dianggap tumbuh, resilient, hanya diturunkan, tetapi risiko sudah mulai makin membesar dibandingkan yang sudah-sudah.